Jadi anak muda itu harus optimis, harus namanya tetaplah cepat, ikuti perkembangan zaman. Yang paling penting adalah komunikasi. Jangan malu bertanya, jangan malu. Ruang lingkup berkomunikasi itu sudah sangat gampang sekali, luas sekali. Dan saya siap berbagi ruang, berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait sama apapun itu, tidak hanya nanti informasi-informasi terkait pendidikan, bisa yang namanya beasiswa, bisa yang namanya peluang kerja dan ekonomi. Insya Allah saya bisa. Halo Mawar, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanhar. Hari ini kita bakal ngomongin soal dunia digital. Peluangnya gede, tapi siap tak? Anak-anak muda di Jawa Timur ini siap tak? Langsung tak datengin salah satu bagian dari millennials yang kebetulan ada di DPR Jatim, Mas Naufal Al-Ghifari. Selamat datang Mas di podcast Suara Rakyat. Kita ketemu lagi akhirnya, dan ini kan memang real Mas ya. Tadi kan Pak Jeni kan juga bilang kalau bangun tidur aja buka HP. Real sih, aku juga gitu Mas. Melek pertama itu sebelum minum air putih buka handphone dulu, iya kan? Ini berarti dunia digital itu sudah semakin maju Mas. Kalau kita ngomong majunya ya. Tapi siap nggak ini anak-anak muda kita untuk menjadikan itu cuan? Nah ini kan problemnya di situ kan? Ya harus siap Mas. Harus siap. Karena apa? Benar kata Mas Farhar, cuan. Artinya kita memanfaatnya dari segi apa dulu? Di situ banyaklah kita referensi atau bisa dari contoh dari YouTube, tutorial untuk bikin website atau terkait sama pemanfaatan di pelayanan publik juga sendiri terkait sama Iya. Jadi semua sistem semua di dunia pendidikan pun seperti itu juga. Saya melihat ujian ujian itu sudah pakai sistem, pakai HP, bukan kayak zaman kita dulu pakai kertas. Ya Allah, ya ini kan. Yang namanya zaman sekarang ini kita harus siap seperti itu. Jadi memang peluangnya nyata. Dan anak mudanya harus siap. Problemnya Mas, ini kalau kita Jawa Timur kan luas ya, nggak semua siap Mas. Itu kan PR besarnya dari situ. Nah, ini nguatinnya bareng-bareng ini harus gimana Mas? Jadi gini Mas, kalau menurut saya kan sebagai anak muda ini sekarang ini kita itu saya kan dulu pernah muda sama Mas Farhar. Masih muda Mas. Oh iya, masih muda kita Mas. Iya. Jadi begini Mas, semua itu ada tergantung dari orangnya sendiri. Menurut kami orangnya sendiri. Beliau anak muda itu dibekali oleh energi yang masih turah-turah, masih banyak sekali. Sekarang tinggal kita itu jemput bolanya modelnya seperti apa. Dan juga sekarang ini buka AI, buka Google atau sebagai cari referensi atau yang namanya mencontoh. Sekarang kan mohon maaf Mas ya, kalau kita itu sebenarnya kalau lebih muda itu budayanya mencontoh menurut saya ketimbang memikir di awal. Oke lah, memikir awal tidak apa-apa, tapi untuk mempercepat, untuk mencari pengalaman, mencontoh dulu lah, mencari referensi yang ada. Betul, terinspirasi itu tidak salah Mas, betul. Memang ya harus berangkat dari situ dulu. Iya. Yang penting jalan sih Mas. Itu loh prinsipnya. Timbang banyak konsep nggak jadi. Harus berani maju, pokoknya maju sih gitu kan. Karena peluang dari digital ini nggak cuma cuan ternyata ya. Pelayanan publik tadi Pak Jenengan juga singgung, ini juga poin yang menarik kalau kita bisa bikin ini jadi lebih oke lagi Mas. Cuman ya tadi penguatannya harus bareng-bareng ya. Harus tatak dulu ya. Spiritnya udah muncul belum Mas di anak-anak muda? Jangan-jangan masih mereka kebanyakan konsep dulu nih, gimana tuh? Sebenarnya sudah. Jadi saya melihat ya contoh malah ibu-ibu ini, bukan anak muda lagi, ibu-ibu kemarin itu Mas Naufal ada enggak pelatihan terkait berdakwah, pelatihan terkait MC misalnya. Nah, kita ambil contoh berdakwah. Kemarin alhamdulillah saya sinergi sama Diskon Info, itu ada namanya pelatihan berdakwah ibu-ibu Himpaudi atau apa namanya kemarin Fatayat. Fatayat. Nah situ sering lihat konten dari umi-umi siapa gitu. Saya pengen gimana Mas Naufal cara melalui dunia digital kita berapa tapi payu subscribe-nya banyak, followernya banyak. Saya bilang lah dari internal dulu, jangan yang ke eksternal dulu, maksudnya di kota kabupaten, internal dulu. Internal Panjenengan ada komunitas, ada organisasi di situ, misal di kecamatan itu Panjenengan terkenal dulu lah di kecamatan. Kalian misal setiap hari sapa terkait apa yang misal
apa namanya, dakwah apa kayak sehari, oh jangan lupa kalau malam atau makan berdoa, itu kan sepele tetapi harus panjenengan punya ikonik. Jadi kalau dulu namanya Atta Halilintar Asia apa gitu Asia, betul ikonik yang ya. yang bisa diingat oleh masyarakat atau viewernya seperti itu. Oh ini menarik sih, karena datangnya dari ibu-ibu loh ini. Nah kalau ibu-ibunya aja mau loh, anak mudanya masa nggak mau mas? Mau. Karena saya ambil contoh mas, di dunia pendidikan kemarin itu ada di Kecamatan Rejoso namanya Madrasah Darul Ulum. Pasti Mas Anhar saya ceritakan kaget. Apa tuh? Madrasah Darul Ulum itu mendapat penghargaan dari Google. Loh? Diundang di Singapura penghargaan. Google? Yes. Kok bisa mas? Nah, kok bisa kan? Iya. Nggak kebayang nih, gimana mas? Jadi gini, saya tanya beliau kalau tidak salah dari tahun 2018, ibunya, orang tuanya itu ikut organisasi lah, perkumpulan terkait sama Google. Oke. Di situ mempelajari referensi yang namanya kurikulum Google. Kurikulum Google. Wow. Seperti itu. Akhirnya cari. Yang dibenahi apa? Gurunya dulu. Iya. Pertama sebenarnya cara dan sebagainya itu. Dan akhirnya alhamdulillah saya diundang kemarin meninjau langsung yang namanya sekolahnya itu. Luar biasanya. Mohon maaf ya. Luar biasa. Sekolahnya biasa mas. Daerah banget. Dan saya sebagai paslon tidak percaya awalnya kalau beliau itu dapat penghargaan gitu. Karena ngelihat luarnya mas ya. Oke. Dia benar-benar dari bawah benar. Jadi beliau bilang, ya apa caranya mendapatkan Chromebook atau laptop atau sebagainya. Ternyata ya ada yang dari bantuan dari pusat dari pemerintah juga. Tetapi yang luar biasanya itu dia nalangi dulu. Berani ya? Iya, nalangi dulu setiap bulannya 50.000. Wow. Berani loh mas, 50. Dan luar biasa antusiasnya luar biasa. Akhirnya sekarang ada kurikulum itu diterapkan dan satu-satunya dapat penghargaan di Indonesia dari Pasuruan itu. Keren loh mas. Iya ada. Jadi mas, anak kelas 1 itu sudah mahir megang yang namanya laptop. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Ini semangatnya harus ditiru loh mas. Karena kan ini jangan dilihat dari wah itu udah berhasil loh. Enggak, semangatnya dulu. Jadi mereka itu sudah pegang pena sama kertas sudah. Zaman gitu ya. Belajarnya juga udah langsung wow, oke. Jadi memang semangatnya itu kalau ditiru sama banyak anak muda lain atau sama pemerintah, cakep loh ini mas. Iya, dan luar biasa yang di depan itu umurnya 21 tahun mas. Emang waktu itu ibunya yang ngawali, tapi yang terjun langsung itu yang akomodir di bawah dasar itu anaknya umur 21 tahun. Berarti memang anak muda ini harus dikasih peluang, kuncinya di situ mas ya. Saya minta tolong, namanya Mas Arjuna. Saya minta tolong Mas Arjuna bantu saya mensosialisasikan. Siap mas, saya mau diajak keliling untuk memberikan ilmu atau pengalaman kok bisa yang namanya Darul Ulum ini mendapatkan reward penghargaan dari. Ini keren loh, maksudnya harusnya anak-anak muda seperti itu mas Noval diminta untuk advokasi gak sih mas? Benar. UMKM kita banyak yang butuh support secara digital, bukan dana enggak, tapi pelatihan. Pemerintah kita juga butuh advokasi yang kayak gitu supaya layanan publiknya lebih keren lagi. Mungkin nggak tapi kalau kayak gitu mas? Mungkin mas. Jadi saya misal ya, saya kan dekat sekali sama Karang Taruna atau teman-teman dari pelajar-pelajar dari IPPNU atau IPNU, pelajar dari NU perempuan dan laki-laki. Saya bilang, saya minta tolong jenengan ini minimal peduli di lingkungan. Misal ada kesulitan terkait mau pengurusan NPWP, beliau langsung tanggap yang memberikan pelayanan. Wow. Kan semua kan bisa digital semua. Betul. Karena mohon maaf kalau sudah yang umur 40 atau apalagi yang 50 kan kesulitan. Minimal peduli. Jenengan sebagai anak, alhamdulillah mas. Dan mereka lakukan itu. Seperti itu. Waduh, berarti memang itu memungkinkan untuk dilakukan. Ekosistemnya bisa harus dibentuk. Tinggal siapa nih yang jadi komandannya, gitu kan? Karena kan ekosistem yang bagus ini juga butuh komandan yang bagus, toh mas ya. Saya penasaran itu mas, tapi nanti dulu. Itu bahasan agak nanti dulu mas. Jangan kemana-mana ya Pak, tetap di podcast Suara Rakyat.
Kita lanjut lagi ya Power. Masih ada Mas Noval di sini sama Fanhar juga, Mas. Ekosistemnya tadi terakhir ya. Spiritnya bagus, memungkinkan. Ekosistemnya harus dimunculin. Leading sektornya siapa, Mas? OPD kah atau ya perlu anak-anak muda tadi kita libatkan? Apa istilahnya? Staf khusus atau tenaga ahli atau apapun itulah. Mungkin nggak, Mas? Kalau dibilang OPD atau semuanya bisa sih. Dari yang hal kecil dulu, orang tua atau guru. Bisa juga jadi anggota dewan sebagai penyambung OPD atau yang atas. Nah, seperti itu. Kita tapi harus melihat potensi dulu. Potensi apa yang harus digali. Misal terkait potensi terkait sama media sosial, media sosial UMKM seperti yang disampaikan manfaat tadi itu. Nah, produknya sudah bagus, tetapi cara pemasarnya susah. Hanya anak muda itu dengan kreativitasnya memasarkan. Kita lihat potensi, ternyata sudah bagus tapi kurang dipoles. Di sini gitu ya? Iya, di sini kita harus mencari yang namanya pelatihan. Apalagi sekarang kan di Kementerian Ekraf itu juga ada pelatihan. Banyak Mas Bola ya. Tinggal mereka itu mau apa tidak. Tapi kebanyakan Mas yang saya temukan anak muda itu sangat luar biasa. Saya selalu menyampaikan ke anak muda itu, jangan patah semangat, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Kebanyakan anak muda itu sudah gagal dan tidak direspon tidak direspon oleh anggota dewan. Saya itu patah semangat. Mutung Mas ya? Mutung. Aduh. Benar mutung. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau kita itu mau mendengarkan, kita dengarkan saja. Sekali lagi kita hanya perlu mendengarkan loh Mas. Perlu mendengarkan. Insya Allah mereka itu semangatnya luar biasa. Karena mereka menganggap sudah ketemu saja sama anggota dewan itu sudah senang Mas anak muda. Jadi kita itu bahasanya harus ngomong. Iya sih. Harus ngomong. Iya sih. Ya, tidak usah khawatir. Namanya pemerintah itu insya Allah akan mensupport terkait sama kreativitasan anak muda. Itu poinnya. Dua hal sih Mas dari penjelasan Mas Noval yang buat saya menarik Mas. Yang pertama kurang dipoles sedikit. Itu ya ada benernya Mas. Karena gini, kebanyakan ketika orang pindah jualan ya UMKM nih ya, pindah jualan ke digital. Caranya sama, kayak jualan offline. Padahal kan ini perlu ada yang berbeda supaya menarik. Ini butuh memang Mas. Dari sisi pelayanan publik juga digitalisasi, pindah formulir Mas ngapunten. Tetap sama ribetnya, cuman formulirnya jadi bisa di handphone gitu aja. Ini kan padahal perlu ada satu hal lagi yang lebih. Nah ini kan butuh pelatihan. Iya kan. Tapi pelatihan ini juga sayangnya ngapunten banyak yang muspro yang orang-orang bilang Mas, datang tanda tangan, konsumsi dibagi pulang loh Mas. Ini Empower banyak yang sambat kayak gitu Mas. Mas cerita gitu kan pas Fanhar siaran, Mas aku habis datang pelatihan ini Mas. Oh ya bagus loh gitu. Iya tapi nggak tepat tanda tangan konsumsi dibagi mulai Mas, foto-foto lah. Ini kan berarti perlu ada bungkus baru pelatihan itu Mas. Jadi Mas kita lihat misalnya fenomena sekarang. Jualan sekarang tidak lagi, mohon maaf, ada di mall atau di pasar atau di sebagainya. Sekarang kita lihat fenomenanya TikTok. Ngeri sih itu. Betul. Menurut saya TikTok itu otodidak jualannya dengan cara masing-masing. Nah, tapi lagi-lagi yang kita butuh polesan. Ini saya ambil contoh Mas. Ini saya diceritakan sama guru SMA. Ujian Mas. Ujian itu melalui handphone ya. Smartphone. Itu dihacker Mas. Sama siswanya. Sama anaknya sendiri. Iya. Pinter-pinter loh berarti. Artinya itu kan salah. Iya. Perlu dipoles, perlu dikembangkan, dicari potensinya seperti apa. Nah, terkait sama tadi yang Fanhar bilang terkait pelatihan yang bahasa tanda tangan pulang mungkin Mas ya, itu dulu lah. Ini saja. Belum ketemu dengan program saya. Artinya banyak komunitas-komunitas dan juga yang narasumber dari anak muda sendiri yang sudah yakin. Jenengan lihatlah di media sosial yang sudah anak muda sudah miliarder dan sebagainya. Itu kan dari mereka otodidak dan penasarannya lebih dan cari referensinya luar biasa. Berarti kuncinya memang nggak boleh mutungan ya? Nggak boleh mutungan. Gagal sekali, ayo coba lagi. Gagal lagi, nggak apa-apa, coba lagi gitu kan. Ya itu memang tapi butuh effort banyak pihak ya Mas ya. Yang menguati ini juga kadang nggak serampan ya kan. Kan saya bilang Mas tadi itu bukan hanya dari lingkungan itu penting Mas. Komunitas berarti ya? Lingkungan itu dari orang tua dulu, dari guru, dari teman,
oke lah dari pemerintah juga yang selalu insya Allah selalu akan mendukung seperti itu. Jadi lingkungan itu juga mempengaruhi menurut sekali. Tinggal nguatin komunitasnya berarti. Benar. Oke, jadi ini PR-nya sebenarnya banyak, cuman masih doable, masih bisa dilakukan Mas ya. Tantangannya itu di babat itu masih bisa gitu kan. Bisa. Canggih anak sekarang. Iya loh. Dan kritis. Berarti pelatihannya harus komunitas-komunitas berarti Mas ya. Kita kemarin Mas, yang namanya DKD Provinsi Jawa Timur itu ada yang namanya squad dewan. Squad dewan itu ketemu sama anak-anak SMA. Oh iya, aku lihat pamfletnya di IG, benar. Lah luar biasa, kritis sekali terkait Pak Dewan, Mas Noval, kenapa ya kalau saya kritik itu kok kayak tidak dianggap, dibilang anak kecil dan sebagainya. Saya bilang teruslah jangan patah semangat seperti itu. Coba mungkin itu anggota Dewan A atau yang PPD A, coba yang lain, apa semua seperti itu. Dan juga sekarang ini mohon maaf sekarang ini kan gampang viral Mas. Apa viral kan seperti itu. Jadi kita ini juga menjadi pegangan preventif kita, pegangan kita. Jadi saya ini harus melakukan yang benar, jangan sampai yang salah. Kita ini kan jadi mohon maaf panutan juga. Betul. Tingkah laku itu kita harus jaga. Yang lihat orang banyak gitu kan. Jadi ketika satu ruang tertutup, jangan patah semangat. Ruangnya itu banyak sekali. Iya. Tinggal kita mau gimana gitu kan. Ini menarik sih Mas, karena kalau kita bilang anak muda pinter-pinter nggak salah sih. Bisa nggak sih mereka kayak pelatihan cross gitu Mas, komunitas A, ayo coba kamu bantuin lo yang itu. Tapi tetap butuh leading sektor dari pemerintah. Nah ini masuk akal enggak menurut Mas Noval? Jadi kalau tidak salah itu di Ekraf ya, kita bicara Ekraf ya. Ekraf itu juga ada pelatihan terkait sama media ya, kamera dan sebagainya itu ada Mas. Jadi pelatihan itu cara ngefoto yang benar, cara konsep bikin video yang benar, durasinya kalau misal feed Instagram atau Facebook itu kan berbeda-beda Mas. Nah di situ. Jadi juga terkait sama makanan Mas ya. Kita cara memasarkan makanan. Contoh sekarang ini banyak influencer kan yang ini makanan enak. Itu kan salah satu cara Mas yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi. Nah, bisa dipakai semua Mas. Kalau kita memasarkan hanya mohon maaf, secara tradisional susah Mas sekarang. Susah Mas sekarang kita misalnya pengen bakso. Kemarin saya dari acara di Surabaya pengen bakso. Kita tinggal buka bakso terdekat, bakso muncul semua. Dengan adanya komen-komen, oke, bisa dilihat gitu kan. Komen-komennya berangkat ke sini gitu kan. Seperti itu. Ini menarik sih, cuman saya khawatirnya ada beberapa yang nggak mau. Nggak maunya ini bukan karena pelit ilmu Mas, tapi bantu pemerintah kok sia-sia. Banyak loh pandangan seperti itu. Pripun Mas Noval? Nah, kalau itu kan butuhnya namanya mungkin Mas ya, dasarnya anak itu seperti itu kekecewaan. Iya. Tapi kita kan perlu yang namanya seri komunikasi. Insya Allah lah bahasa saya ngomong tadi itu ini loh kedepannya pemerintah bisa yang namanya sinergi seperti ini. Nah mereka kan hanya anak muda itu gampang antipati Mas. Gampang melihat casingnya dulu, gampang lihat judulnya saja tapi isinya belum. Nah itu tapi kita tidak menyalahkan. Memang sekarang ini yang namanya informasi hoax dan sebagainya luar biasa. Nah kita kan harus perang itu. Jangan sampai yang namanya anak muda itu kemakan keracun dengan berita-berita yang mohon maaf menyudutkan pemerintah dan yang selalu dibahas jelek-jeleknya saja. Belum tentu benar. Iya kan. Kadang itu juga hoaxnya juga ngeri sekarang Mas. Ngeri benar. Berarti ini PR-nya PR banyak pihak ya, nggak bisa cuma pemerintah sendiri. Bisa Mas. Semua. Anak-anak muda juga harus bareng-bareng. Ayo membuka diri gitu kan. Kalau itu bisa terwujud, ini visi saya nih Mas ya. UMKM kita bisa oke. Digitalisasi di layanan publik bakal keren loh, karena banyak kok Mas yang bisa. Cuman kan itu PR-nya ya kan. Kita tinggal lihat ke depannya gimana. Nah soal ke depannya Mas, nanti dulu. Kamu jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut Mawar, masih sama Mas Noval, kita bahas anak muda nih Mas. Dan ternyata keren. Banyak yang pinter-pinter. Itu kalau ditarik ke birokrasi dulu deh, ya kan. Layanan publik kita bisa bagus banget loh Mas.
Gimana caranya? Ngawalinya gimana Mas? Yang pastinya kita kan harus mensosialisasikan. Aha. Banyak yang tidak tahu pelayanan itu sudah sekarang itu digital semua. Oh ya? Iya, kebanyakan sudah digital. Kita kan sudah di setiap kabupaten kota itu sudah namanya MPP Mall, sudah ada mall pelayanan publik. Betul. Nah di situ sosialisasinya kurang. Saya sudah sampaikan ke pihak kecamatan dan desa. Itu harus sering-sering yang namanya mensosialisasikan terkait sama program pemerintah yang terkait sama sudah digitalisasi. Seperti yang namanya KTP, NPWP, sekarang semuanya butuh NPWP juga semua. Terkait misal ada pelayanan perizinan dan sebagainya, kita tuh tinggal lewat HP, tidak perlu yang namanya ngantri Mas. Ya. Kita sudah bisa dapat nomor dari HP. Nah itu tinggal jam berapa kita itu sudah bisa dan lebih efektif dan efisien. Ini loh Mas, jarang ada yang tahu. Berarti sebenarnya kalau kita ngomong layanan publik, kita sudah sangat digital. Cuma tidak dipublish. Tidak terpublish. Lahir Mas. Jadi menurut saya bukan tidak terpublish, tapi pelaku untuk menyebarkannya belum kurang karena memang makanya saya itu butuh yang namanya anak muda yang bahasa kita nge-branding. Oh inilah sebagai agen dari pemerintah yang ada di masyarakat itu inilah pelayanan yang namanya KTP, perizinan atau perizinan UMKM itu sudah bisa melalui HP. Ini Mas, agennya pemerintah ini yang nggak ada. Berarti kan anak-anak muda empower ini milenialsnya harus terjun juga ke sana dong. Dan saya selalu bilang ke mereka, saya harus fair Mas, harus fair. Ya. Saya suka dikritik. Tapi kalau jenengan anak muda mengkritik dari pemerintah, kalau tidak paham, lebih baik tanya. Tanya. Saya senang dikritik karena ini kan juga bagus ke depan dan evaluasi saya sendiri. Nah seperti itu. Saya bilang, saya minta tolong contoh saya misal terkait saya undang lah anak-anak aktivis dan organisasi di kampus mereka masing. Aku minta tolong. Ikilah bahaya narkoba. Ikilah terkait perizinan satu pintu. Nah, saya pengen jenengan yang bisa menjadi agent atau advokasi di minimal di lingkungan RT jenengan sendiri. Mau Mas? Mau Mas, seneng. Mereka itu kalau dikasih uang, wah seneng. Oh berarti itu loh kuncinya ya kan? Kasih mereka ruang. Iya. Dan mereka harus mereka akan bangga ketika dimintain tolong dan dipercaya. Mereka akan bangga seperti itu. Berarti ini dari sisi birokrasinya juga harus membuka diri dong. Contoh Mas ya, kita nyentuh Agustusan, kegiatan Agustusan. Jadi mereka dengan kreativitas, mereka bikin video, itulah acara RT sekian, upload di itu. Dan semua sekarang di desa masing-masing di organisasinya itu sudah ada namanya video-video mereka sendiri Instagramnya misal, reelsnya gitu ya, keren banget. Mereka melakukan kegiatan ini juga mencari kegiatan sosial misalnya. Di upload ini kita sudah melakukan sosial. Oh ini kita sudah ketemu sama Pak Dewan atau ketemu sama UMKM ternyata kebutuhannya seperti ini. Dari situ kan akan ada komen. Mereka akan nyaring, misal mereka bingung tidak bisa menyelesaikan, mereka akan tanya. Wah keren sih. Ruang ya kuncinya ya. Dan kalau misalkan ruang itu diberi, mereka lo mau. Sisi positif lainnya, beban anggarannya berkurang. Nah itu kan ternyata sisi positifnya banyak. Informasinya lebih masif, beban anggaran berkurang, anak muda terlibat. Kedepannya mereka ibarat kata mau diajak urun lembuk ya mau. Saya sudah menyampaikan yang namanya digitalisasi itu bisa cuan. Contoh sederhananya, kita bikin gambar, ada aplikasi saya lupa Mas, aplikasi apa saya lupa. Di luar ya, bayarnya $. Cuma bikin garis yang abstrak gitu ya. Cuan. Seperti itu. Dan Mas yang balik lagi tadi yang referensi Google yang mendapat penghargaan itu syarat lulusnya nanti di SMP mau ke SMA itu harus bikin website sendiri. Angel Mas, tapi mereka bisa ya? Bisa. Semangat loh. Iya. Ini berarti yang kayak gini-gini, aduh eman Mas. Iya, selama ini tuh kok kayaknya berarti ada bukan cara yang salah sih, cara yang belum optimal Cara yang belum optimal untuk memanfaatkan generasi muda yang canggih-canggih ini untuk jadi agent of change. Agent of change ini maknanya luas loh, bukan cuma soal layanan publik, tapi juga cuan juga. Karena juga mereka jadi bisa bantuin. Ada mbok-mbok yang jual jamu di
Go internasional kan Iya. itu masuk akal. Berarti ya kita semua harus membuka diri. Buka Ya. diri. Harus mulai dari kita Mas Iya, ya. benar. Dan kalau kayak gini, ini kalau coba nimbang Mas ya, dua kan ya. Anak mudanya yang harus membuka diri atau pemerintahnya yang harus membuka diri? Mana dulu nih Mas? Kalau kita, kalau saya menilai Mas, Iya, sama-sama. sama-sama ya. Tapi pemerintah harus yang namanya tanggap. Oh, Karena apa? Karena anak muda ini cepat. nah itu loh. Cepat. Iya, iya, iya. Kalau misal potensi ini kita tidak tanggap, nah ini kita salah Mas. Salah. Anak muda ini cepat Mas, cepat benar. Jadi sangat luar biasa menurut saya. Mereka set gitu ya. Iya. Wah, tanggap ini Mas. Apakah pemerintah kita siap Mas untuk jadi yang tanggap gitu? Optimis Mas, saya selalu optimis. Optimis kita harus siap. Karena apa? Kita kan setiap tahunnya ada evaluasi dengan membenah-benahi sektor leading sektor di mana seperti itu. Berdasarkan ya saran-saran dari masyarakat. Kita kan selalu membuka setiap OPD pengaduan-pengaduan. Nah, dari situ kita mengevaluasi yang saran-saran dari masyarakat Mas. Seperti itu. Harus Mas. Dan sekarang OPD-OPD sudah lebih baik. Lebih baik. Tapi ruang untuk progresnya masih ada. Ada sih Mas, ada. Jadi misal ya, saya ambil contoh yang dulu yang namanya pelayanan ramah yang bikin orang emosi ya. Banyak Mas. Banyak Iya. emosi. Sekarang ngurus perizinan itu oke sudah, nanti balik lagi. Baliknya lagi itu ya kita tinggal daftarnya lewat apa namanya? Lewat HP saja. Tinggal nunggu aja gitu ya. Lewat HP saja. Dan itu kita harus tetap Mas, harus tetap kita monitor lah. Jangan sampai mohon maaf ya, dimanfaatkan sama oknum-oknum. Seperti itu aja. Oknum-oknum itu loh. Mau bilang nggak ada, ya ada gitu kan. Tapi ya sebenarnya tidak sebanyak itu. Tidak sebanyak. Dan saya melihat Mas ya, yang namanya oknum ya sudah mulai berkurang. Oh ya? Iya, sudah mulai berkurang. Oke. Karena kan semua itu kita ngurus saja. Sudah melalui online ya, tanpa harus ke kantor. Oh iya, sekarang udah mulai banyak yang bisa sih, betul. Ngurus NPWP bisa. Wah, cepat Mas. Masa udah harus ke KPP? Kan Enggak. sudah enggak. Langsung klik, Iya. dikirim pula. Dikirim NPWP-nya. Iya. Semua cepat Mas. Jadi misal yang menjadi PR contoh pelayanan terkait sama PPG sama SLF terkait bangunan YB ya. Oh, iya. Itu masih ada pembaruan terus karena memang ada evaluasi, tidak sesuai, ternyata lahan ini adalah lahan basah, tidak bisa keluar PBG atau SLF. Emang lahan basah ini maksudnya lahannya rawa-rawa ya. Rawa-rawa ya. Ini kalau nggak ditebeli kayak gini numakal lahan Mas. Harus kita, ini maksudnya itu bukan lahan basah yang kamu biasa maksud, bukan. Tapi lahan yang memang tidak bisa dibangun gitu kan. Karena khawatirnya nanti ambruk atau apa gitu kan. Sesuai perizinan. Itu dia. Jadi memang ternyata prosesnya nyata. Cuman yuk pelan-pelan. Kenapa? Proses itu panjang. Mau benahin satu, beres, satu lagi. Tapi di belakang soal akeh. Kan kayak gitu kan Mas ya. Jadi memang dari sisi kamu nih anak muda itu juga harus optimis. Jangan mikir salah kabel pemerintah gitu kan. Kalau memang kamu tahu ada yang salah, yuk ayo dibenerin. Iya kan? Terlibat untuk benerin itu. Semangat itu loh Mas yang munculkannya itu kadang. Ya nggak tahu ya, mungkin karena mereka belum dikasih ruang kali ya. Nah, gini yang saya temui sama squad dewan teman-teman SMA itu, siswa-siswi SMA itu bilang dia bingung caranya seperti apa menanyakan misal ini benar atau salah. Nah, itu saya bilang kita itu anggota dewan itu punya rumah aspirasi atau ada Instagram minimal lah. Japri saya bilang begitu, jangan komen, kadang komen itu tenggelam. Betul. Nah, adik-adik jangan langsung spill atau komen yang tidak paham. Itu kuncinya Mas. Jadi minimal kita tanyalah ke orang tua, tanyalah ke guru, atau nanya langsung ke dewan, tidak masalah. Asalkan akhirnya kita sharing sebagai gitu. Barulah ngomong.
Karena semua informasi belum tentu benar. Belum tentu benar. Tiwas nyamuk-nyamuk, lah ternyata tidak begini gitu kan. Di sisi lain kamu yang tahu, ya ayo bantu dikabarkan. Biar nggak salah kaprah masyarakatnya. Nah ini mumpung Mas Naufal bahas itu deh, terakhir Mas. Buat mereka yang masih pesimis, buat mereka yang masih tidak yakin bahwa pemerintah itu berbenah. Pemerintah dan segala jajarannya itu sudah mulai berbenah. Monggo Mas, biar mereka lerem, biar mereka lebih jadi pribadi yang optimis. Jadi anak muda itu harus optimis, harus namanya tetaplah cepat mengikuti perkembangan zaman. Yang paling penting adalah komunikasi. Jangan malu bertanya, jangan malu. Ruang lingkup berkomunikasi itu sudah sangat gampang sekali, Luas sekali. Dan saya siap berbagi ruang, berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait sama apapun itu, tidak hanya nanti informasi terkait pendidikan, bisa yang namanya beasiswa, bisa yang namanya peluang kerja dan ekonomi. Insya Allah saya bisa. Itu intinya satu bos, komunikasi. Mas Naufal sudah siap buka jalur komunikasinya seluas-luasnya Mas ya. Kamu juga harus mau terbuka ya bahwa salah satu caranya membangun komunikasi gimana? Share dong. Episode ini di share seluas-luasnya biar makin banyak yang tahu, makin banyak yang mau terlibat. Karena Fanhar yakin kamu semua pintar-pintar. Tinggal ayo, ruangnya udah dibuka sama Mas Naufal. Terima kasih banyak loh Mas Naufal. Ruangnya sudah dibuka seluas-luasnya, tinggal kamu yang sekarang manfaatin ya Mawar. Like sama subscribe jangan lupa, karena podcast Suara Rakyat isinya penting semua. Terima kasih sekali lagi Mas Naufal. Mawar, Fanhar pamit, Mas Naufal juga pamit ya. Have a good day. Bye bye.